saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Nah, ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian e-commerce. Yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Yang ketiga, manfaat e-commerce. Dan yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce? Nah, e-commerce adalah semua transaksi yang terjadi melalui alat elektronik apapun seperti telepon, televisi, komputer, dan yang paling populer belakangan ini yaitu internet. E-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce juga adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Menurut Uang 2010 itu sendiri, e-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. E-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama business to business, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Kedua, ada business to customer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce business to customer hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli sesuatu dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Ketiga, ada customer to customer. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet? Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, customer to customer adalah transaksi online antara dua individu. Yang keempat, ada customer to business. Berkebalikan dengan business to customer, e-commerce ini adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya pada sebuah bisnis makanan. 5. Business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh business public administration adalah jasa pembuatan website dan sistem administrasi online. Keenam, customer to public administration. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti customer to business, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model customer to public administration jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Ada manfaat e-commerce. Perilaku masyarakat yang mulai menggandrungi belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat, antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha, sehingga bisa memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun. Tak hanya dampak positif yang dapat dirasakan, kamu juga harus lebih waspada dengan dampak negatif adanya e-commerce, antara lain potensi penipuan, pencurian data, gangguan sistem seperti listrik, jaringan, dan human error hingga hackers. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce yang pertama meningkatkan customer loyalty, yang kedua menurunkan biaya operasional, yang ketiga memperluas jangkauan, yang keempat dapat meningkatkan pangsa pasar, yang kelima meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan, yang keenam meningkatkan supplier management. Selanjutnya ada kekurangan e-commerce. Yang pertama, kerugian yang tidak terduga, yang kedua kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, yang ketiga pencurian informasi rahasia yang berharga, yang keempat penggunaan akses ke sistem oleh orang lain yang tak bertanggung jawab atau hackers, yang kelima kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan seperti listrik mati atau jaringan terputus, yang keenam kehilangan kepercayaan dari konsumen dikarenakan ada pihak yang dengan sengaja menjatuhkan reputasi.